Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Media Demokrasi. Kawan-kawan dimanapun kalian berada, baru-baru ini marak tentang dimana banyak coretan-coretan dan demo-demo di mana-mana tentang adili Jokowi. Nah, saya rasa kalau persoalan adili presiden, seharusnya presiden-presiden sebelumnya juga harus diadili ya, harus juga dilaporkan. Kenapa harus Pak Jokowi yang dilaporkan? Apakah ini karena kekecewaan atau karena hal-hal yang lain? Mari kita simak video berikut ini. Kali lagi kalian tuduhkan Pak Jokowi itu sebagai koruptor yang harus dihukum, harus dimacam-macamkan. Dia presiden yang baru turun kemarin, ya. Selama 10 tahun sudah membuat Indonesia ini luar biasa. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa dia presiden luar biasa yang pernah ada. Ya, kalau mau jujur sebenarnya, kalau mau diadukan ya kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Kan kita tahu, Indosat dijual, Blok Tangguh di luar dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas WLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit, dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukum ya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil gitu kan. Kalau memang mau fair gitu, jangan cuma Jokowi aja yang kalian fokus gitu. Nah, kita coba lihat ya, ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, utangnya naik hampir 100% menjadi 75 miliar dolar. Begitu SBY 2 periode, hutangnya naik lagi 120% menjadi 168 dolar. 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu utangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. Nah, kalau kita bandingin pembangunannya, kan Megawati yang paling jublok. Di zaman dia 3 tahun aja lepas Indosat, Blok Tangguh, segala macam yang tadi saya sebut itu. Pak SBY apa yang dibangun? Itu. Kalau Jokowi, satu saja, udah selalu kita bicarakan bahwa tol saja ya. Di zaman Pak Jokowi, 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY cuma 35 km per tahun. Sama-sama 10 tahun. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievement-nya, pencapaiannya itu, dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi aja jalan tol sudah 600% di atas SBY, di atas Soeharto itu udah 1200%. Itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presiden yang 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT. Dan banyak lagi, ada Freeport, ada segala macam, sudah berpuluh kali kita bahas. Tapi kalian kan membutakan diri, mentulikan mata, seolah-olah orang yang begitu berjasa terhadap negara ini, kalian anggap itu tidak ada. Sakit kalian itu sebenarnya. Sakitnya parah kalian. Cuma ya kami tahu, karena kalian bagian daripada 16% dan 24% itu. Kami tidak berharap kalian bisa membaik. Memang sudah akut kalian parah sakitnya kan. Cuma ini menguatkan kami bahwa kami pendukung Jokowi Prabowo inilah yang berdiri di tempat yang tidak salah gitu. Ya kan, kami orang yang tahu berterima kasih terhadap pemimpin dan negara ini gitu. Ya, jadi kami makin kuat hati bersikukuh di sini karena kami benar gitu. Nah, oke. Apa yang dikatakan oleh Yas Subiakto ini memang benar apa adanya ya. Berbicara persoalan kesalahan, bicara soal hutang, bicara soal korupsi, di setiap era itu pasti ada kesalahan. Di setiap era pasti ada yang korupsi. Di setiap era pasti ada hutang.
Dari zaman Gus Dur beralihan kepada zaman Megawati, bukan hutang malah berkurang tapi malah bertambah hutang negara. Kemudian juga kesalahan-kesalahan, banyak juga kesalahan-kesalahan di era Megawati ya. Termasuk ada kasus penjualan-penjualan, baik itu penjualan aset Indosat ataupun aset dari ke pulau-pulau katanya, ya kan. Kemudian di era Pak SBY, di era Susilo Bambang Yudhoyono, apakah Pak Susilo itu bersih tanpa korupsi, tanpa kesalahan, atau tanpa hutang negara, menambah hutang negara atau beban negara? Saya rasa juga sama. Pak SBY di kepemerintahan Pak SBY juga nggak bersih-bersih amat. Ada juga kesalahan-kesalahan. Nah, yang menjadi persoalan, kenapa di pasca eranya Megawati kok tidak ada yang seperti sekarang? Adili Megawati, adili Pak SBY, nggak ada di eranya SBY. Setelah Pak SBY lengser, waktu itu juga nggak ada hal-hal yang semacam itu. Padahal kalau kita mau tarik lagi ke belakang, persoalannya sama, kesalahannya juga sama. Di era Megawati juga ada kesalahan, di era Megawati juga ada kesalahan. Lantas kenapa harus sekarang presiden itu mau diadili? Presiden itu dilaporkan. Kenapa sebelum-sebelumnya kok tidak begitu? Padahal kesalahan juga itu sama. Ada proyek mangkrak di masa SBY, juga ada proyek. Di masanya Ibu Megawati juga ada proyek mangkrak kok. Kenapa harus di masa Pak Jokowi? Atau begini, jangan-jangan dikarenakan Pak Jokowi itu hanya orang biasa yang kebetulan menjadi presiden, sehingga masyarakat sipil, politisi itu gampang sekali untuk menyerang individual, menyerang keluarganya Pak Jokowi tanpa ada balasan-balasan atau manuver dari Pak Jokowi, balasan-balasan argumen dari Pak Jokowi, sehingga ya dibikin enak. Ya ayolah bikin kisru aja nih Pak Jokowi ini. Jokowi ini dibikin kisru aja, mungkin begitu ya. Apakah jangan-jangan karena Pak Jokowi itu bukan ketua umum partai, atau juga bukan mantan TNI, sehingga masyarakat atau orang-orang ini, pihak-pihak ini gampang sekali menyerang Jokowi. Dikit-dikit adili Jokowi, dikit-dikit Jokowi yang salah. Padahal kalau kita tarik sebelum-sebelumnya juga sama sih. Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Di masanya Pak Jokowi sudah bisa membuat Indonesia ini luar biasa di kancah internasional ya. Di mata dunia ini Indonesia sudah luar biasa 10 tahun Pak Jokowi menjabat. Kemudian juga banyak sekali saham-saham, termasuk saham PT Freeport, yang dari dulu hingga kemarin itu dikuasai oleh negara-negara asing. Separuh itu, bukan separuh, lebih dari separuh dikuasai negara asing. Tapi di eranya Pak Jokowi alhamdulillah bisa dikuasai setengah atau lebih dari setengah saham PT Freeport itu dikuasai lagi oleh Indonesia. Kemudian pembangunan juga nggak bobrok-bobrok amat ya di masanya Pak Jokowi. Jalan tol, infrastruktur terbangun dengan merata. Bukan hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Papua, berapa kali Pak Jokowi ke Papua? Ya wajarlah di masanya Pak Jokowi nambah hutang. Tapi kemudian kalau di masa-masa era yang sebelumnya, di masanya SBY, apa pembangunannya?
Di masa Megawati apa pembangunannya? Yang terlihat lah kira-kira. Saya rasa demikian. Kalau persoalan kesalahan, adili Jokowi, perlu juga untuk mengadili Megawati dan SBY. Perlu juga untuk melaporkan Pak SBY dan Megawati. Ya, kita sebagai masyarakat sipil, warga negara Indonesia harus bijak dan baik. Kalau ada pemimpin satu keliru, ya yang jelas Ail jangan pilih kasih lah. Kesalahannya sama, melakukan kesalahan juga sama, di era-eranya juga sama. Saya rasa demikian. Bagaimana komentar kalian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.